Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again in this channel. And now you are still with me, but today we are not going to discuss about English ya. Jadi hari ini kita tidak akan membahas bahasa Inggris, tapi akan kita ganti topiknya dengan topik yang lain yang insya Allah topik ini penting dan menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana caranya agar kita berhasil di dalam belajar. Bagaimana agar kita berhasil di dalam menuntut ilmu, ya. Kenapa topik ini saya angkat? Karena fenomena yang ada sekarang, ya, di era seperti saat ini, banyak dari para pencari ilmu, banyak dari para pelajar itu yang gagal meraih tujuan daripada mencari ilmu. Banyak dari para pelajar yang tidak bisa memetik manisnya buah ilmu itu. Nah, mengapa mereka bisa gagal? Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, di dalam beberapa kitab klasik ya yang dipelajari di pondok pesantren, ya, salah satunya adalah kitab Ta'limul Muta'allim, ya, karya dari Syekh Azhar Nuji. Di situ dikatakan kalau kita ingin berhasil di dalam belajar, kalau kita ingin berhasil di dalam mencari ilmu, maka ada 6 syarat yang harus kita lakukan. Ada 6 syarat yang harus kita penuhi. Nah, 6 syarat itu apa saja? Kita simak bersama-sama, ya. Yang pertama, syarat pertama kalau kita ingin berhasil di dalam mencari ilmu adalah zakain. Zakain itu artinya harus cerdas. Nah, ketika kita berbicara tentang cerdas, ada definisi yang salah tentang definisi cerdas itu, ya. Pada umumnya orang dikatakan cerdas itu kalau pinter matematika, misalkan pinter fisika, pinter kimia dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak, ya. Jadi cerdas itu bermacam-macam, ya. Makanya ada teori namanya multiple intelligences, ya. Jadi setiap orang, setiap individu itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi kalau kemudian ada dikotomi, ada orang cerdas dan ada orang yang tidak cerdas, itu salah besar. Semua orang punya kecerdasan masing-masing, ya. Jadi ada orang yang cerdas linguistik, ada yang logical mathematics, ada yang musical, ada yang kinestetik dan sebagainya. Intinya ya, semua orang punya potensi kecerdasan masing-masing. Maka tugas kita ya sebagai peserta didik, sebagai siswa, harusnya kita mengasah, menggali kecerdasan yang kita miliki. Nah, sebagai orang tua dan guru, tugas kita adalah tidak memaksakan kecerdasan yang tidak seharusnya dimiliki oleh anak tersebut. Jadi contoh misalkan ada anak dia memiliki kecerdasan linguistik, ya tidak bisa kita paksakan mereka untuk pinter matematika, fisika dan sebagainya. Maka kita harus bijak, kita harus pandai melihat ini anak potensinya apa, ini anak kecerdasannya apa. Jangan kemudian kita memaksakan ikan untuk bisa terbang, memaksakan burung untuk bisa berenang. Itu sesuatu hal yang mustahil. Jadi kecerdasan, sekali lagi, kecerdasan itu beraneka ragam dan setiap individu punya potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Maka kalau kita ingin berhasil di dalam belajar, kecerdasan itu harus kita asah terus sehingga muncul dan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa yang bisa kita miliki. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, syarat kalau kemudian kita ingin berhasil di dalam mencari ilmu, harus ada namanya zakain wa hirsin, ada namanya motivasi. Ya, kita belajar itu harus punya motivasi. Kalau nggak ada motivasi ya nggak semangat belajar. Nah, motivasi itu bisa timbul dari dalam diri kita sendiri, namanya intrinsik, ya. Ada juga motivasi yang datangnya dari luar. Nah, kalau dari luar berarti tugas dari orang tua, tugas dari guru untuk memunculkan atau menyemangati atau memotivasi siswa-siswinya. Kalau kita sebagai pelajar harus ya memotivasi diri kita sendiri. Kalau nggak ada motivasi, nggak akan kita bisa berhasil. Yang ketiga, takain wahirsin wastibahrin,
harus sabar ya, karena mencari ilmu itu berat ya, mencari ilmu itu berat, banyak godaan, banyak tantangan. Kalau kita nggak sabar, kita nggak bisa menahan ujian, cobaan, ya kita akan tidak bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, dakain wahirsin wasdibarin wabulgotin, harus ada biaya. Nah ini yang penting, harus kita sadarkan sebagai orang tua ya. Jadi mencari ilmu itu butuh modal, butuh biaya. Jadi kalau kemudian anak kita sekolah, bapak ibu gurunya meminta anak kita membeli buku tambahan, jangan kemudian marah-marah. Fenomena yang ada sekarang ya, anaknya disuruh beli buku untuk bahan pengayaan, orang tua protes, orang tua lapor. Nah ini yang salah satu faktor yang menyebabkan anak kita tidak berhasil di dalam mencari ilmu. Harusnya kita support, kita dukung bahwa mencari ilmu itu butuh biaya, wabulgotin, butuh modal. Jadi besok-besok kalau ada iuran yang sifatnya memang untuk kemajuan anak-anak kita, harusnya kita dukung, bukan malah kita tidak mendukung ya. Zakain wahirsin wastibarin wabulgotin wa irsadi ustadin. Ini yang kelima, ada bimbingan guru. Ingat, mencari ilmu harus ada bimbingan guru, harus ada guru pendampingnya. Tidak boleh kita belajar sendiri. Nah ini ya, nggak boleh kita belajar dari internet tanpa bimbingan guru, nggak boleh kita belajar dari Mbah Google tanpa bimbingan guru, nggak boleh kita belajar dari Pak D YouTube tanpa bimbingan guru. Harus ada tetap bimbingan guru ya. Kalau ada bimbingan guru, kita tidak mungkin tersesat dan sanad keilmuan kita itu akan nyambung. Itu yang penting. Yang terakhir, yang keenam, watuli zamanin. Yang keenam ini adalah mencari ilmu itu tidak bisa instan ya, tidak bisa instan, butuh proses, butuh waktu yang lama. Maka kalau kita ingin berhasil mencari ilmu, proses yang harus kita lalui ini harus betul-betul kita jalani ya. Itu tadi 6 syarat mencari ilmu yang harus kita ingat-ingat, harus kita lakukan kalau kita ingin berhasil mencari ilmu, kita ingin berhasil dalam proses belajar. Saya ulang, yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah motivasi, yang ketiga adalah sabar, yang keempat adalah biaya, yang kelima adalah bimbingan guru, dan yang keenam adalah proses atau waktu yang lama. Oke, demikian topik kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.